Bab 1. Ayo belajar Al-Quran. Fase A. Kelas 2. Semester 1. Elemen Al-Quran Hadis. Capaian pembelajaran. Memahami huruf hijaiyah berharakat, huruf hijaiyah bersambung, surah Al-Fatihah, beberapa surah pendek Al-Quran, dan hadis tentang kebersihan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran serta dapat menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat An-Nas dengan baik. 3. Menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dengan baik dan benar. 4. Menyebutkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhorijul huruf. 5. Membaca Quran Surat An-Nas dengan tartil. 6. Menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nas dengan lancar. Dan 7. Membaca huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhorijul huruf. Perhatikan peta konsep berikut ini. Peta konsep ini memberi gambaran pada kita tentang apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amatilah gambar-gambar berikut. Ceritakan gambar-gambar tersebut sesuai pengamatanmu. Kata mutiara. Ayo belajar Al-Quran. Al-Quran kitab suci umat Islam. Sebaik-baik umat Islam adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Tahukah kalian surah An-Nas? Adakah di antara kalian yang bisa membaca surah An-Nas? Siapakah yang sudah hafal surah An-Nas? Apa sajakah pesan-pesan pokok surah An-Nas? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surah An-Nas. Sebelum kalian membacanya, jangan lupa membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, membaca surah An-Nas bersama-sama. Bacalah dengan bimbingan bapak atau ibu guru. Setelah itu, bacalah secara bergantian. Sebelum itu mari kita dengarkan dan perhatikan dengan seksama bacaan surat An-Nas berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ketarampalangku. Aku bisa membaca surah An-Nas dengan tartil. Mari kita ulang kalimat ini. Ketarampalangku. Aku bisa membaca surah An-Nas dengan tartil. Aktivitasku. Amatilah surah An-Nas dengan memperhatikan tulisannya. Bacalah secara mandiri dan berulang-ulang. Aktivitas kelompokku. Buatlah kelompok dengan teman sebangku kalian. Bacalah surah An-Nas secara bergantian. Murid yang satu membaca, murid lainnya menyimak. Bismillah, aku pasti bisa. Bacalah surah An-Nas dengan tartil di depan gurumu. Beri tanda centang pada kolom sudah atau belum. Setelah membaca surat An-Nas di hadapan gurumu, salinlah format tabel berikut ini. Dan berilah tanda centang pada kolom sudah atau belum. Bismillahirrahmanirrahim.
Pendalaman materi membaca surah An-Nas. Bakan Surah An-Nas, Arab, Latin, and Arti. Ayat pertama yang artinya, katakanlah, Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat kedua yang artinya, Rajanya manusia. Ayat ketiga yang artinya, sembahannya manusia. Ayat keempat yang artinya, dari kejahatan, bisikan, setan yang bersembunyi. Ayat kelima yang artinya, yang membisikkan, kejahatan, ke dalam dada manusia. Ayat keenam yang artinya, dari, golongan, jin dan manusia. B. Fokus tajwid penting. 1. Gunnah. Pada setiap huruf nun atau mim yang bertasyid, contoh, Anas, Anas, dan Honas, wajib dibaca mendengung dan ditahan selama 2 ketukan atau 2 harakat atau 1 alif. 2. Ikhfa. Pelajari cara membaca samar yakni antara idhar dan idgham. Contoh pada ayat 4, nun mati bertemu shin, ming syarri, adalah hukum ikhfa yang harus dibaca samar dan berdengung. 3. Mat arid li sukun. Pada akhir setiap ayat, terdapat mat tabi diikuti huruf hidup yang diwakafkan, berhenti. Dibaca panjang 2, 4, atau 6 harakat, dan umumnya 5 harakat atau 2,5 alif. C. Asbabun nuzul dan isi kandungan. Surah An-Nas tergolong surah Makkiyah, diturunkan di Makkah, dan diturunkan bersamaan dengan surah Al-Falaq, sering disebut Mu'awwidzatain. Isi kandungannya meliputi 1. Pengakuan Tauhid. 3 sifat Allah yang disebutkan di awal, Tuhan, Raja, dan sembahan manusia, menegaskan bahwa hanya Dia yang maha kuasa dan berhak dimintai perlindungan. 2. Ancaman bisikan gaib dan nyata. Setan pembisik, al-waswas, bisa datang dari bangsa jin yang tak terlihat maupun dari sesama manusia, hasutan, provokasi, atau tipu daya. 3. Keutamaan. Sangat dianjurkan untuk membaca surah ini, misalnya dirutinkan sebelum tidur sebagai pelindung atau benteng diri. Semoga kita menjadi manusia yang senantiasa memohon perlindungan Allah. Pengakuan terhadap kemahakuasaan Allah. Berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Alhamdulillah. Terima kasih.